tahu bahwa bulan terang kalau lagi terang, apalagi kalau lagi purnama. Tapi sebenarnya bulan itu punya sisi gelap. Saya melihat itu ada seperti lembah, tapi di sana ada bukit-bukit gitu. Pas waktu ke sana, Mas Amin, kesan yang pertama yang Mas Amin rasakan waktu di bulan itu apa, Mas? Suasananya itu gelap, memang gelap tapi terang sebenarnya itu situ. Kayak hamparan ya, sebenarnya itu. Ya ada yang keras, ada yang kayak pasir ke situ, Mas Alif. Yang Amin Raul gitu, Mas Alif. Jadi nanti Amin akan menggambarkan sosok sebenarnya yang ada di sisi gelap, dan bangunannya nanti insya Allah tak bikin sketsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana Liv? Kabarnya Liv? Alhamdulillah baik. Mas Anton sendiri gimana kabarnya? Syukur, alhamdulillah baik juga. Sobat Time Travel sendiri gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Yes. Nah, Sobat Time Travel, di episode kali ini kita akan mencoba menelusuri satu cerita yang orang-orang sebut sebagai The Dark Side of the Moon. Ini gaya banget nih kita pakai bahasa Inggris ya. Sekali-kali nggak apa-apa lah. Iya, biasanya kan kita udah gitu kita perginya juga jauh lagi ya, sampai ke luar dari bumi ya. Iya. Biasanya kan kita di sini-sini aja. Nah, sebenarnya banyak cerita tentang Dark Side of the Moon. Mungkin lebih mengacu keadaan darknya itu bukan kepada ketiadaan cahaya, tapi mungkin lebih pada misterinya yang tidak terselami. Nah, sudah banyak misi luar angkasa, misi antariksa yang pergi ke sana untuk mencoba menelusuri apakah ada kehidupan di bulan, ataukah bagaimana mengeksplorasi bulan. Jadi semua orang bisa tahu tentang kehidupan yang ada di sana. Bahkan misi robotik sekalipun masih tetap menemukan jalan buntu, misteri yang besar, tanda tanya besar di sana. Nah, di episode kali ini kita akan mencoba untuk menelusuri ya. Kita bercerita tentang perjalanan kita ke sana bersama dengan Mas Amin ya. Nah, sebenarnya nih Liv, kalau bicara tentang bulan, itu waktu kita ke sana itu alamnya seperti apa sih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di episode kali ini sangat unik ya Mas. Yang tadi udah Mas Anton sampaikan bahwa biasanya kita selalu menelusuri peradaban masa lampau yang ada di Nusantara, di Indonesia maupun di luar negeri. Tapi di muka bumi. Tapi di muka bumi, di planet kita. Kali ini kita mainnya agak jauh. Kita pergi ke luar angkasa, tapi nggak jauh-jauh banget. Yaitu yang biasa kita lihat kalau malam hari, itu bulan. Nah, tadi sudah Mas Anton sampaikan bahwa bulan itu mungkin secara umum orang tahu bahwa bulan terang kalau lagi terang, apalagi kalau lagi purnama. Tapi sebenarnya bulan itu punya sisi gelap, Dark Side of the Moon itu. Nah, apa sih sebenarnya di sisi gelap itu? Bahkan di sisi terangnya pun mungkin belum banyak orang tahu, walaupun katanya banyak misi antariksa, eksplorasi ke sana dan sebagainya. Jadi Sobat Time Travel, kalau misalkan Sobat Time Travel itu bisa membayangkan ketika kami pergi ke bulan, saya menginjakkan kaki di tanah bulan di sisi yang terang itu. Ternyata pertama kali yang saya rasakan adalah suhunya itu panas. Suhunya panas. Suhunya di sisi panas. yang terang. Di sisi yang terang yang biasa kita lihat itu. Kemudian kalau misalkan saya pegang tanahnya itu kering tapi berpasir. Kering, teksturnya itu kering tapi berpasir. Nah, terus kalau misalkan saya jalan, nah kalau misalkan kita lihat dari bumi atau pakai teleskop dari bumi, kita bisa ngelihat bulan itu punya seperti kawah-kawah. Ya, nah, tapi kalau misalkan ketika saya jalan di sana,
saya jalan nih. Lalu saya melihat itu ada seperti lembah, tapi di sana ada bukit-bukit gitu. Seperti itu, Mas. Itu gambarannya secara umum seperti itu. Nah, pasti Sobat Time Travel mempertanyakan bahwa di bulan sebenarnya ada oksigen atau enggak? Bisa nafas nggak sih manusia di sana? Ketika yang saya rasakan di sana itu sebenarnya ada oksigen, karena saya bisa menghirupnya. Oke. Tapi kemungkinan itu kecil saturasinya. Oh, tipis. Oksigennya tipis. Jadi Sobat Time Travel bisa membayangkan kalau misalkan Sobat Time Travel itu lagi naik ke gunung yang tinggi, semakin tinggi kita perjalanan ke puncaknya itu, maka oksigen tuh semakin tipis. Rasanya kayak sesak di dada. Rasanya kayak gitu di sana tuh. Cuman hawanya beda. Di sisi yang terang itu panas. Panas ya. Panas. Nggak sejuk kayak naik ke puncak gunung itu ya. Beda. Hawanya beda. Kemudian kita beralih ke sisi gelapnya dari bulan. Ternyata yang tadi sudah kami sampaikan bahwa bulan itu punya sisi gelap dari sisi terangnya itu. Dan ini tidak banyak orang tahu infonya. Yang sisi gelapnya itu. Ketika saya di sana, ternyata di sisi gelapnya bulan itu yang pertama kali saya rasakan adalah suhunya beda. Hawanya beda. Oke. Kalau misalkan di sisi terangnya itu suhunya, hawanya itu panas dan tanahnya itu kering, berpasir. Tapi kalau misalkan di yang gelapnya itu suhunya dingin. Lebih nyaman lah untuk Alif untuk waktu di sana ya. Sejujurnya lebih nyaman. Kalau aku kan membayangkan begini ya, karena sisi bulan yang terluar, yang paling gelap itu, dia berhadapan langsung dengan istilahnya benda-benda kosmik dari luar lah ya gitu. Kan dia ada kemungkinan untuk menjadi tempat untuk berbenturan dengan meteor, berbenturan dengan benda-benda langit yang lain lah ya. Pas di penglihatan itu kontur yang berlembah-lembah gitu ya. Nah, dari pengalaman saya ke sana, ternyata memang di sana ada bangunan. Oh gitu. Ada salah satu bangunan, tapi banyak sebenarnya. Cuma saya menyebutkan salah satunya. Salah satu bentuk bangunan di sana itu bentuknya seperti, kalau Sobat Time Travel pernah nonton Hobbit, The Lord of the Rings, itu ada rumah Hobbit. Atau kalau misalkan Sobat Time Travel tahu bentuk rumah Teletubbies, bentuknya kayak dom, lingkaran. Di sana juga ada yang seperti itu, walaupun tidak persis seperti itu. Nah, itu kalau yang Alif lihat bangunannya itu ukuran-ukuran yang besar atau memang Alif lihat dari kejauhan jadi kelihatan kecil, atau memang itu dia besar, bangunannya besar? Nah, kebetulan saya nggak mau langsung percaya ketika ngelihat ke sana. Saya awalnya ngeliat dari jauh. Dari titik sini saya ngeliat ke sana jauh. Kelihatannya kecil. Saya deketin, saya jalan. Ternyata itu bangunannya besar. Beragam lah, ya. Mulai dari yang kecil tapi bukan yang kecil banget, sampai yang besar. Nah, di wilayah yang lain, selain bangunan-bangunan itu yang bentuknya kayak dom itu, ternyata ada menara. Ada menara. Oke. Tapi menaranya itu unik. Menaranya itu ya menara tinggi ya, tinggi. Tapi di atasnya itu seperti ada kaca, ada kristal. Bentuknya juga semacam lingkaran gitulah. Terus di bawahnya tuh ada seperti kayak ruang-ruang gitu, ada seperti jendela kalau dari jauh. Tapi sebenarnya itu ruangan gitu. Oke. Mungkin agak susah digambarkan ya, karena nggak ada referensinya. Dan mungkin nanti Mas Amin akan menggambarkan betul. apa yang kami lihat di sana. Nah, kalau dibilang Alif tadi bilang ada kehidupannya, sebenarnya apa kegiatan yang terlihat pertama kali waktu Alif di sana? Ketika saya lagi berdiri di sana, ketika saya lagi jalan-jalan di sana, aktivitas yang pertama kali saya lihat percakapan. Jadi antara satu orang atau satu sosok dengan sosok lain itu berkomunikasi. Walaupun berkomunikasinya itu bukan seperti manusia biasa, seperti kita. Nah, itu salah satu aktivitas. Kemudian ada aktivitas yang lain, ternyata mereka bisa bepergian dengan menggunakan transportasi. Kita masuk ke ranah teknologinya. Nah, salah satu teknologi mereka adalah transportasinya. Transportasinya itu ketika saya lihat
ada seperti pesawat kecil, cuman satu awak, ada yang 2 awak. Oh, oke. Penumpangnya cuma segitu. Iya, tapi kalau misalkan kita saya berjalan ke wilayah yang lebih jauh lagi, itu ada semacam satu wilayah yang besar, dan itu dijaga. Di situ ada pesawat-pesawat besar-besar juga ada. Oh, kayak pangkalannya gitu. Seperti pangkalannya. Anggaplah seperti itu. Dan bentuknya pun beda-beda macam-macam. Nah, ini kan misi antariksa dari berbagai negara itu kan sudah pernah ada ya, kayak misalnya Amerika, Rusia, India, Cina, segala macam itu. Nah, kok nggak pernah tersebut bahwa mereka pernah menemukan ini, atau memang mereka pernah menemukan tapi misi ini kemudian terhenti setelah 50 tahun yang lalu? Misi ini udah lama ditinggalkan eksplorasi bulan. Nah, apakah mereka juga melihat yang seperti itu? Maksudnya dalam penggambaran orang-orang umum gitu, kalau misalnya aku nih sebagai astronot gitu, ketika aku misalnya ke sana, kelihatan nggak sih kira-kira? Nah, jadi tuh dari eksplorasi banyak negara yang katanya sudah pernah keluar angkasa, sudah meneliti khususnya bulan, Iya. kenapa sih nggak pernah dimunculkan informasi itu kepada masyarakat dunia? Ya, publik ya. Dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya tahu, dari apa yang saya amati ketika di sana, ternyata memang ada beberapa kelompok yang sudah tahu dari pihak manusia bumi, sudah tahu keberadaan mereka. Oke. Baik itu mereka tahu dengan sendirinya, dengan tingkat spiritualnya juga, dengan tingkat teknologinya mereka. Namun ketika mereka sudah mendapatkan informasi itu dari bulan, dari penghuni-penghuni bulan, kembali ke bumi, mereka tidak menyebarkan informasi itu. Kemungkinan besar mereka rahasiakan. Makanya tidak pernah ada di berita manapun bahwa di bulan itu ada kehidupan, apalagi di sisi gelap bulan itu ada suatu kehidupan yang bagus. Artinya kan aku pengen menanyakan bahwa yang Alif lihat itu bukan dimensi yang lain kan? Bisa terlihat sama orang biasa. Di episode sebelumnya, saya pernah mengutarakan bahwa yang kita sedang bahas ini sebutlah alien. Alien, betul. Alien itu sebenarnya ada, tapi bukan dalam dimensi kita, tapi dimensi tetangga. Oh, oke. Nah, apakah orang biasa itu bisa lihat? Sebenarnya bisa, tapi dari apa yang saya amati, itu ternyata nggak semua orang bisa lihat, gitu. Hanya beberapa orang yang bisa lihat. Oh, oke. Tapi memang benar adanya, gitu. Siap. Nah, apalagi yang Alif temukan kegiatan yang ada di kota itulah itu istilahnya. Jadi bulan itu sebenarnya punya kutub utara, punya kutub selatan. Nah, yang saya lihat ketika saya ke salah satu kutubnya, ternyata hawanya itu lebih dingin lagi, dan saya pegang tanahnya itu ternyata es. Karena di sana itu putih es, dingin banget. Dan makhluk-makhluk di sana kan ada kehidupan. Pasti Sobat Time Travel bertanya-tanya bahwa apakah mereka sejenis dari kita atau bukan? Kalau dari apa yang saya lihat dan saya amati, bahwa mereka itu punya sel darah merah di dalam tubuhnya. Walaupun bentuk tubuhnya itu tidak menyerupai kali ya, cukup berbeda dari manusia, tapi mereka punya sel darah merah gitu. Karena kan saya juga lihat gitu. Gitu. Nah, mungkin untuk lebih serunya lagi, kita bisa mengambil cerita dari sisinya Mas Amin ya. Karena dia kan juga akan menggambarkan kepada Sobat Time Travel apa yang dilihat oleh Alif dan Mas Amin di sana. Nah, Sobat Time Travel, kita udah terhubung dengan Mas Amin untuk menceritakan lebih detail lagi sisi gelap bulan. Assalamualaikum Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anton. Gimana kabarnya? Mas Alif. Alhamdulillah sehat, baik. Syukurlah. Alhamdulillah. Mas Amin, tadi kan udah diceritain sama Alif ya sedikit tentang apa yang udah Mas Amin dan Alif lihat di bulan. Nah, pas waktu ke sana Mas Amin, kesan yang pertama yang Mas Amin rasakan waktu di bulan itu apa, Mas?
Ini aja deh, lebih jelasnya gini. Gimana? Kalau misalnya kita mengunjungi peradaban, kan penampilannya Mas Amin kan menyesuaikan dengan tempatnya. Waktu pertama kali ke sana itu dikenali nggak sih sama penghuni sana? Begitu Mas Anton ya. Ini Mas Anton. Itu kalau kita masuk ke peradaban manapun mesti yang asli situ mesti pada kaget. Ini siapa? Dari mana? Siapa? Dari mana? Gitu. Begitu pula kita waktu masuk ke sana di bulan yang bagian sisi gelapnya itu ya. Iya. Nah, situ juga pada kaget. Kok baunya desas-desus bau tercium. Ada yang bilang ya baunya bau manusia ya gini. Oke. Terus setelah itu kesan-kesan yang lain ketika Mas Amin ke sana di bagian sisi gelap bulan, apa yang Mas Amin rasakan dan apa yang Mas Amin lihat? Yang Amin rasakan jujur ya memang suasananya itu ayem ya, tenang gitu ya. Soalnya suasananya itu gelap, memang gelap tapi terang sebenarnya itu situ. Tenang gitu. Nah, itu kesan pertama ya. Kesan keduanya itu yang Amin lihat itu bangunannya itu loh. Bagus-bagus serta orangnya juga ya ramah tamah ya kayak kita. Terus itu Mas Alif, Mas Anton, ada hamparan juga, tapi ada bangunan yang identik ya, yang bentuknya kayak model bulat, kayak pesawat. Ada lagi yang benar-benar sangat spesial itu bangunan, salah satu bangunan itu tinggi kayak menara itu loh, tinggi banget. Nah, di ujung menara tersebut Mas Alif, itu yang kami lihat itu melingkar ya, ada kaca-kaca yang melingkar, terus ada kayak anti petir apa itu yang di atas itu kayak untuk sinyal itu jaringan itu ya. Tuh Mas Alif. Nah, orang-orang di situ memang pinter-pinter ya. Terus ada itu suatu bukit. Nah, bukit itu yang Amin tahu itu memang sumber energi kayaknya, benar-benar sumber energi, bukan kayaknya lagi situ. Itu sumber energi Mas Alif, Mas Anton. Nah, kan mungkin orang-orang pada penasaran nih Mas. Kalau misalkan kita menginjakkan kaki di bulan, terutama yang di sisi gelapnya itu, sebenarnya rasanya tuh gimana Mas? Rasa ketika kita berdiri di tanahnya itu. Itu ya sangat apa namanya, nggak bisa digambarkan, dibayangkan ya. Jadi tak sembarang orang ya bisa ke sana ya. Alhamdulillah kita punya keistimewaan, anugerah, bisa langsung menyaksikan, melihat dan menginjak bulan sisi gelapnya waktu itu. Itu kayak hamparan ya, benernya itu. Ya ada yang keras, ada yang kayak pasir juga situ Mas Alif, yang Amin tahu gitu Mas Alif. Oke. Nah, Mas Amin, dari sekian banyak yang Mas Amin lihat, nanti kan ada yang dituangkan, ditransfer ke dalam bentuk sketsa ya. Nah, apa saja Mas yang nanti akan dituangkan ke dalam bentuk sketsa dan mengapa itu penting untuk dituangkan, digambarkan? Oke Mas Anton, sepenginnya Amin memang nanti insya Allah ya pakai plastik ya warna hitam aja untuk menyadur alam di sisi gelap bulan itu loh. Oke. Jadi nanti Amin akan menggambarkan sosok sebenarnya yang ada di sisi gelap, dan bangunannya nanti insya Allah tak bikin sketsa. Oke, nih Mas Amin, mungkin orang-orang juga pada penasaran. Bentuk pertama nih, bentuk mereka tuh sebenarnya gimana Mas?
Ini yang pertama, bentuk mereka tuh kayak gimana? Apakah kayak kita layak ke manusia di bumi ataupun beda gitu? Karena yang saya lihat mereka juga punya sel darah merah, cuman ada perbedaan dibanding manusia dari bumi. Menurut Mas Amin gimana? Menurut saya Lid, ya, memang jelas setiap itu ada perbedaan. Lain ladang ya ada yang belalang juga ya. Jadi lain orang, lain peradaban juga, lain orangnya juga. Yang perbedaannya itu nggak enak ya. Soal perbedaannya itu sangat jenius itu loh. Kalau sosok ya kayak alien memang ya alien. Ada yang wujudnya kayak manusia ada. Sebenarnya di situ ada sosok manusia yang sangat spesial sih ya, yang kayak diangkat gitu untuk singgah di situ. Gitu Mas Anton, Mas Salim. Oke, berarti secara gambaran umum mereka itu bentuknya layaknya alien yang mungkin masyarakat pada tahu ya gitu ya Mas. Dan pernah kita angkat juga sebenarnya bentuk-bentuknya itu. Betul. Nah, bentuk pakaiannya mereka tuh gimana Mas? Itu pertanyaan berikutnya. Bentuk apa ya? Bentuk pakaian. Pakaian mereka gunakan. Pakaiannya. Jadi mereka pakaiannya macam-macam ya, ada yang berkelas ya, kayak yang misalnya kelasnya ini anak-anak ya layak anak-anak, cuma pakai kayak kain jadi menutupi auratnya aja sih, sampai sepusat gitu. Kalau orang dewasa laki-laki sama kayak anak-anak, tapi kalau di situ memang sosok perempuannya itu bisa terhitung, bisa berapa gitu. Soalnya di situ memang ada sosok perempuan berapa kelompok itu perempuan, jadi sama pakainya putih-putih silver terus menutupi sedada aja kayak peradaban sejarah kita dulu. Nah, ada salah satu sosok yang nanti Amin sketsa atau Amin lukis, salah satu sosok wujud manusia yang sangat spesial itu. Bajunya itu memang putih, tinggi, pegang tongkat, rambutnya ya umum rambut ya udah tua ya, putih sama ada yang sedikit oranye itu. Itu nanti saya gambarkan insyaallah biar sahabat tim travel bisa tahu sebenarnya di sisi gelap itu ada orang yang sangat hebat itu. Nih Mas Amin, ketika kita ke sana, saya kan juga lihat tuh ada beberapa sosok yang memang mereka punya rambut layaknya kita, cuman bedanya mereka rambutnya tipis. Nah, sebenarnya itu mereka tuh kok bisa sih punya rambut? Karena kan mayoritas kayak botak-botak gitu ya Mas, gitu. Kenapa mereka beda? Beda, jelas beda Mas, tapi ada yang rambutnya tipis-tipis itu, kebanyakan yang tipis-tipis itu golongan yang deket di itu Mas Ali, yang pemukiman perempuan itu loh. Itu banyak yang perempuan juga rambutnya tipis-tipis, jadi kayak antara perkawinan sama yang enggak ada rambutnya nanti menghasilkan yang ada rambutnya tipis-tipis itu loh. Oh gitu. Persilangan. Berarti katakanlah adanya perkawinan silang gitu ya Mas. Iya betul Mas Ali. Nah, satu pertanyaan lagi aja Mas. Oke, siap Mas Anton. Kan tadi menceritakan kehidupan di sisi gelap bulan. Sebenarnya kalau di sisi terangnya bulan itu apakah ada kota yang sama atau tidak? Beda Mas. Beda. Itu kotanya memang ada kayak kota ya, memang kota mungkin ya, tapi Amin tuh kaget. Kok di sisi gelap ternyata ada perkotaan, ada perkampungan gitu loh. Ada bukit juga ada. Tuh, ada pekerja juga situ. Itu. Nah, tapi di bulan itu kan gak banyak orang tahu bahwa di bulan ada kutub-kutubnya Mas, sama kayak di bumi. Kan Mas Amin juga pernah ke sana tuh, ke kutubnya. Nah,
kondisi di kutub-kutub bulan tuh kayak gimana Mas? Dari apa yang Mas Amin rasain? Kondisi kutub ya kayak hamparan ya memang ya, tapi dingin itu loh. Daerahnya itu di sini dingin loh. Kayak ada es ya Mas? Kayak ada Mas Amin, sudah cukup ya, detail dari kehidupan di bulan. Segitu aja, sampai kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke. Makasih banyak Mas Amin. Makasih banyak. Sehat selalu. Salam buat keluarga. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nah sobat time travel, sebenarnya masih banyak penasaran yang lain lah ya. Masih banyak sekali ketimbang apa yang sudah kita ceritakan, dan mungkin akan ada episode selanjutnya atau Insya Allah. eksplorasinya bisa menuju ke tempat-tempat yang lain. Nah, Insya Allah. semoga tayangan kali ini bermanfaat untuk sobat time travel. Tetap dukung kami dengan menonton dan subscribe channel kami. Tulis komentar di kolom komen. Bagikan jika tayangan ini bermanfaat untuk semua orang. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.